Jam dinding di lobi kantor sudah menunjukkan pukul 23.47 ketika Raga, seorang OBE bertubuh kurus namun gesit, akhirnya merapikan kereta pembersihnya. Hari itu lebih melelahkan daripada biasanya. Beberapa ruangan meeting harus dibersihkan karena dipakai seharian penuh oleh para petinggi perusahaan. Raga sebenarnya ingin pulang lebih cepat, tapi apa daya, jadwal lembur para eksekutif selalu berimbas pada dirinya. Ia menarik napas panjang sambil merapikan serbet kain yang terselip di kantong samping. Akhirnya selesai juga, gumamnya. Punggungnya terasa sedikit nyeri, tapi ia sudah terbiasa. Pekerjaan sebagai OBE memang tidak pernah ringan, namun Raga adalah tipe yang bekerja dengan hati, lebih baik lelah daripada mengecewakan orang lain. Begitu keluar dari pintu kaca gedung, angin malam menyapa wajahnya. Jalanan di depan kantor megah itu tampak lebih sepi dari biasanya, hanya ditemani suara knalpot beberapa motor yang lewat terburu-buru. Raga memasukkan tangannya ke saku jaket tipisnya. Semoga angkot terakhir masih ada, harapnya dalam hati. Ia mempercepat langkah. Di dalam tas kain yang ia bawa, ada tempe dan sayuran yang ia beli saat istirahat tadi. Ibunya pasti menunggu untuk menumisnya besok pagi. Namun, rencananya berubah ketika ia melewati sebuah bangunan dengan lampu warna-warni mencolok, Diskotik Orion. Tempat itu sering ia lewati, namun tidak pernah ia masuki. Bukan dunianya. Musik keras dan minuman mahal bukan tempat untuk pemuda sederhana seperti dirinya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan pintu diskotik, seorang satpam besar sedang kebingungan. Beberapa orang menonton dari jauh, hanya berani berbisik-bisik. Dari dalam, Raga melihat seorang wanita berjalan terhuyung. Gelas di tangan kirinya hampir jatuh, wajahnya sembab, rambutnya berantakan. Saat ia tersandung dan gelas itu pecah menghantam lantai, semua orang mundur, takut terlibat masalah. Raga bukan tipe yang ikut campur, namun hatinya seperti ditarik. Ada kesedihan yang kuat terpancar dari gerakan wanita itu, bukan sekadar mabuk, tapi terluka. "Mas, jangan dekat-dekat," bisik seseorang. "Itu kayaknya orang penting. Bisa repot kalau kenapa-kenapa." Namun justru kalimat itu membuat Raga menoleh lebih jelas. Dan saat ia mengenali wajah wanita itu, tubuhnya refleks membeku. Arlena Aksara, CEO muda perusahaan tempat ia bekerja. Wanita yang setiap pagi masuk dengan langkah tegas, tatapan kuat, dan aura yang membuat semua karyawan menunduk penuh hormat. Tidak pernah ia lihat tersenyum lebih dari 2 detik. Tidak pernah terlihat goyah. Namun malam ini, di bawah lampu klap-klip diskotik yang muram, Arlena tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. "Mbak, nggak apa-apa." Suara Raga tercekat keluar tanpa ia rencanakan. Wanita itu menoleh. Mata merahnya berkaca-kaca, senyumnya miring seperti mencoba tegar tapi gagal. "Kamu, siapa?" katanya dengan suara parau. Raga menelan ludah. "Raga, Bu. OB di kantor." Arlena menatapnya lama, sebelum akhirnya tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti seseorang yang sudah tidak punya sisa kekuatan untuk menangis lagi. "Bahkan OB pun, melihat aku jatuh begini," katanya lirih. Dan pada momen itu, Raga tahu, perjalanannya pulang malam ini tidak akan sesederhana biasanya. Sesuatu baru saja dimulai. Diskotik Orion semakin terasa sesak bagi Raga ketika ia memperhatikan keadaan Arlena lebih jelas. Musik berdentum keras, lampu-lampu neon berkedip menyilaukan, namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang seakan terperangkap dalam sunyi yang menyakitkan. Arlena berdiri di dekat meja bar, memegangi kepala dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain berusaha menstabilkan tubuh yang nyaris kehilangan keseimbangan. Raga menatap sekeliling. Tak satu pun orang mendekat. Beberapa pengunjung hanya mengintip sambil berbisik. "Bukannya itu CEO Arlena?" "Iya, yang tunangannya kabur sama janda kaya itu. Loh, kasihan sih, tapi ngeri aja kalau sampai ribut." Bisik-bisik itu menusuk telinga Raga seperti serpihan kaca. Ia tidak mengerti mengapa manusia lebih suka menonton penderitaan orang lain ketimbang menolong. Raga bukan siapa-siapa, tapi hatinya tidak pernah bisa membiarkan seseorang berada dalam bahaya, apalagi sendirian seperti itu. Arlena melangkah mundur, menabrak meja tinggi hingga hampir jatuh. Raga spontan bergerak menangkap lengan atasnya.
Tangan itu terasa dingin, bahkan sedikit gemetar. Bu, hati-hati, ujarnya pelan. Arlena mengangkat wajahnya pelan. Mata itu berat, sembab, namun tetap memiliki kilau kekuatan yang tersisa. Kenapa kamu selalu muncul saat aku jatuh? Gumamnya samar, entah kepada Raga atau hanya kepada hatinya sendiri. Raga tersenyum kaku. Kebetulan saya lewat saja, Bu. Arlena tertawa getir. Tapi tawanya lebih mirip serak luka yang lama tidak disembuhkan. Kebetulan, ya. Hidup suka bercanda. Ia kembali goyah. Raga menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Namun Arlena justru bersandar di bahunya, seperti seseorang yang tidak lagi punya tenaga untuk berdiri. Aroma parfum mahal bercampur bau alkohol menyelimuti udara. Sakit. Satu kata itu keluar begitu pelan sampai Raga nyaris tidak mendengarnya. Ia menatap wajah Arlena dari samping. Kepalanya sakit, Bu? Atau hatinya? Arlena menatap kosong ke arah lampu-lampu neon. Lucu ya, aku memimpin ratusan karyawan, memutuskan masa depan perusahaan, tapi aku tidak bisa memimpin hatiku sendiri. Raga tidak tahu bagaimana merespons. Ia hanya OB sederhana, belum pernah pacaran serius, apalagi bertunangan. Dunia CEO adalah dunia lain, namun luka manusia tetaplah luka. Tunanganku menikah minggu depan, lanjut Arlena lirih. Dengan janda kaya yang bahkan tidak ia kenal lama. Katanya, demi masa depan yang cerah. Masa depannya, bukan masa depan kami. Ia tersenyum hambar, seperti seseorang yang sudah lelah menakar arti kesetiaan. Raga merasa dadanya sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi takut salah bicara. Ia hanya mengangguk pelan, memberi tanda bahwa ia mendengar. Sesuatu yang mungkin tidak dilakukan siapapun belakangan ini untuk Arlena. Lampu tiba-tiba berubah menjadi merah intens, menari-nari di permukaan wajah Arlena yang kini tampak lebih jelas. Mata sembab, lipstik luntur, alis sedikit berantakan. Tidak ada jejak CEO dingin yang selalu terlihat sempurna. Yang terlihat hanyalah seorang wanita yang baru saja kehilangan harapan. Orang kuat tetap manusia, Bu, ucap Raga akhirnya. Arlena memejamkan mata, seolah kalimat itu menyentuh sesuatu yang ia sembunyikan. Kalau begitu, bolehkah aku jadi manusia malam ini? Raga mengangguk ragu. Tentu. Arlena membuka mata dan tersenyum tipis. Makasih, Raga. Kamu satu-satunya yang mendekat. Yang lain, takut melihatku retak. Raga menatapnya penuh iba. Bukan takut, Bu. Mereka cuma tidak tahu caranya peduli. Arlena tertawa kecil lagi, namun kali ini air mata menetes di pipinya. Aku juga tidak tahu cara peduli pada diriku sendiri. Raga menelan ludah. Bu, saya rasa ibu butuh pulang. Tempat ini bukan tempat yang baik dalam kondisi begini. Arlena menatap sekeliling, pandangannya kosong. Mungkin kamu benar, tapi pulang berarti menghadapi kenyataan. Dan aku belum siap. Suara musik makin keras. Lampu makin menyilaukan. Namun di tengah gemuruh itu, Raga melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Jeritan sepi dari seseorang yang selama ini berdiri terlalu tinggi untuk berani menangis. Raga menarik napas. Bu, kalau ibu mau, saya bisa temani. Maksudnya, sampai ibu pulang dengan aman. Arlena memandangnya lama. Mata itu, yang tadi kacau dan lelah, kini menunjukkan sedikit kepercayaan, atau mungkin hanya keputusasaan yang butuh pegangan. Temani aku pergi dari sini, Raga, katanya akhirnya. Tolong, sebelum aku benar-benar hancur di depan orang-orang yang tidak peduli. Itu bukan perintah seorang CEO. Itu permintaan seorang manusia. Dan tanpa banyak berpikir, Raga mengangguk. Baik, Bu. Mari kita pulang. Sebuah keputusan kecil, yang kelak mengubah jalan hidup keduanya. Keluar dari pintu diskotik, udara malam terasa jauh lebih menusuk bagi Arlena daripada dentuman musik yang baru saja ia tinggalkan. Angin dingin menyapu wajahnya, membuat rambutnya berkibar sembarangan. Raga memegang lengannya pelan, memastikan ia tidak kembali terhuyung. Meski tubuhnya tampak rapuh, ada sisa-sisa keanggunan yang tetap melekat pada wanita itu, kontras dengan langkahnya yang tidak stabil.
Lampu-lampu jalanan memantulkan cahaya lembut, mengungkapkan raut kelelahan sekaligus luka yang belum mengering di wajah Arlena. Ia menarik napas panjang, kemudian menatap langit, seolah mencari jawaban pada bintang yang tertutup awan. Aku benci malam, gumamnya lirih. Selalu membuatku jujur pada diri sendiri. Raga tidak menanggapi. Ia hanya memastikan jaraknya cukup dekat jika sewaktu-waktu Arlena kehilangan keseimbangan lagi. Dalam hati, ia masih tidak percaya bahwa wanita yang kini berjalan di sampingnya adalah CEO yang begitu ditakuti banyak karyawan. Arlena Aksara, wanita yang mampu menurunkan nilai saham hanya dengan satu tatapan tidak senang. Wanita yang selalu tampil sempurna, seolah tidak pernah tersentuh kesedihan. Namun malam ini, realitas menunjukkan sisi lain, sisi manusiawi yang hampir tidak pernah diketahui siapapun. "Kamu kerja di kantorku sudah berapa lama?" tanya Arlena tiba-tiba, suara seraknya dibungkus kelelahan. 2 tahun, Bu, jawab Raga tenang. 2 tahun, Arlena mengulang pelan. Aku bahkan tidak pernah sadar ada kamu. Raga tersenyum kaku. Wajar, Bu. Saya cuma OB. Tidak banyak orang memperhatikan. Arlena berhenti melangkah, memegang tiang lampu untuk menjaga keseimbangan. Itu dia masalahku. Aku terlalu sibuk memperhatikan hal besar, sampai aku buta melihat manusia di sekitarku. Ia menunduk, suaranya melemah. Dan akhirnya orang yang kusayangi pun meninggalkan aku tanpa rasa bersalah. Raga ingin berkata sesuatu, tapi kalimat itu terdengar seperti luka yang hanya butuh dibiarkan mengalir, bukan ditanggapi. Arlena melangkah lagi. Dia bilang aku terlalu kuat, katanya pelan, tatapannya kosong. Katanya aku tidak butuh dilindungi. Padahal, aku cuma tidak tahu caranya terlihat lemah tanpa kehilangan harga diriku. Raga mendengarnya. Setiap kata itu berat, seperti batu yang sudah lama dipendam Arlena dalam dadanya. Bu, Raga akhirnya berbicara, menjadi kuat itu bukan kesalahan. Tapi menjadi kuat membuatku sendiri, balasnya cepat. Tunanganku, dia memilih seorang janda kaya yang memanjakan dia, memuja dia, dan memberinya zona nyaman yang tidak bisa kuberikan. Katanya, bersamaku dia seperti hidup dalam kompetisi. Bersama wanita itu, dia merasa jadi pria. Arlena tersenyum pahit. Lucu kan? Aku memberikan seluruh hidupku untuk karir, untuk stabilitas masa depan kami, tapi yang ia mau hanya disanjung. Mereka mencapai pinggir jalan. Taksi berhenti perlahan ketika Raga melambaikan tangan. Arlena menatap mobil itu sebelum akhirnya berbisik. Raga, apa aku terlihat menyedihkan? Raga menggeleng. Menurut saya, Ibu terlihat manusia. Tidak ada yang salah dengan itu. Arlena menatapnya lama. Tatapannya penuh campuran lega dan putus asa. Ia masuk ke dalam taksi dengan bantuan Raga, kemudian menyenderkan kepala pada kaca jendela. Manusia, Arlena mengulang. Aku tidak ingat kapan terakhir kali merasakan itu. Taksi melaju perlahan, meninggalkan gemerlap lampu diskotik. Di dalam mobil, hanya suara mesin dan nafas berat Arlena yang terdengar. Wanita itu menutup mata, dan untuk pertama kalinya malam itu, Raga melihatnya benar-benar tenang, bukan karena alkohol, tapi karena ada seseorang yang tidak menghakiminya. Raga menatapnya sebentar. Bu Arlena, katanya pelan, semua orang bisa tersesat, bahkan yang terlihat paling kuat. Arlena membuka mata, menoleh, dan berkata dengan suara hampir tak terdengar, kalau begitu, temani aku menemukan jalanku pulang. Aku tidak mau tersesat sendirian lagi. Dan taksi itu terus melaju, membawa dua dunia yang selama ini tidak pernah bersentuhan, menuju persimpangan awal takdir mereka. Taksi meluncur melewati jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu gedung memantul di kaca, membentuk garis-garis cahaya yang terlihat seperti jejak waktu yang perlahan memudar. Arlena bersandar di jendela, matanya setengah terpejam, namun pikirannya jelas masih terjaga, tersangkut pada luka yang belum lama menghancurkan hatinya. Raga duduk di sebelahnya, canggung namun waspada. Ia tidak ingin terlalu mengganggu, tetapi juga tidak bisa membiarkan wanita itu sendirian dalam pikirannya yang gelap. Sesekali ia melirik, memastikan Arlena tidak kembali kehilangan keseimbangan atau kesadaran. Aneh ya, suara Arlena tiba-tiba memecah keheningan.
Aku selalu mengira hidupku tidak akan goyah hanya karena satu orang pergi. Ternyata, satu orang itu bisa menghancurkan segalanya. Raga menatapnya sebentar. Kalau orang itu yang ibu pilih untuk masa depan, wajar rasanya berat. Tapi dia tidak memilih aku, balas Arlena lirih, hampir seperti bisikan. Dia memilih seseorang yang bisa memberinya kenyamanan instan. Sementara aku terlalu sibuk membangun mimpi bersama. Ia menutup mata, mengingat sesuatu yang terasa seperti belati menusuk dada. Dia bilang aku tidak lagi membuatnya merasa dibutuhkan. Katanya aku terlalu mampu, terlalu berdiri sendiri. Padahal aku hanya ingin kami menjadi sama-sama kuat. Raga mengusap tengkuknya yang mulai tegang. Ia bukan penasihat cinta. Namun melihat seseorang yang biasanya begitu angkuh kini larut dalam ketidakberdayaan, membuatnya ingin mengulurkan tangan meski ia sendiri tidak mengerti cara memperbaiki hati yang patah. Ibu tidak salah, katanya pelan. Kadang, orang pergi bukan karena kita kurang, tapi karena mereka tidak bisa mengikuti langkah kita. Arlena membuka mata, menatap Raga dengan sorot sedih namun penasaran. Kenapa kamu bicara seperti kamu paham? Raga tersenyum masam. Saya nggak paham, Bu. Cuma sering dengar orang-orang cerita. Arlena memerhatikan wajah Raga sejenak, seolah sedang menilai seseorang yang baru pertama kali ia lihat. Pemuda itu sederhana, pakaiannya sederhana, caranya bicara pun sederhana. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa tulus. Sifat yang mungkin sudah lama tidak ia temui. Setibanya di lobi apartemen mewah, Raga membantu Arlena turun dari taksi. Wanita itu sempat hampir tersandung, dan Raga sigap memegang lengannya. Arlena menatapnya singkat. Wajahnya memerah entah karena alkohol atau rasa malu. Aku benci terlihat lemah, ucapnya begitu mereka masuk ke elevator. Semuanya pernah lemah, Bu, jawab Raga. Tidak, Raga. Tidak semua. Ada yang harus tetap kuat, apapun yang terjadi. Seperti aku. Arlena menatap refleksi dirinya di kaca elevator. Jika aku runtuh, perusahaan runtuh. Orang-orang hilang pekerjaan. Hidupku bukan hanya tentang aku. Raga terdiam. Ia tidak pernah memikirkan hidup dengan beban sebesar itu. Bekerja baginya sudah berat. Tapi menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas ratusan, bahkan ribuan nasib, itu dunia yang berbeda. Saat pintu apartemen terbuka, aroma ruang mewah langsung menyergap. Interiornya elegan, rapi, dingin, terlalu rapi untuk seseorang yang tinggal sendirian. Tidak ada foto keluarga, tidak ada tanda-tanda kehangatan. Semua seperti ruang pameran, indah, tapi kosong. Arlena melepas sepatunya perlahan, lalu berjalan terhuyung menuju sofa panjang berwarna abu-abu. Ia menjatuhkan diri ke sana, menutup wajah dengan kedua tangan. Beginilah rumahku. Besar, tapi sunyi. Raga berdiri kikuk di dekat pintu, tidak tahu apakah ia boleh masuk lebih jauh. Bu, saya. Masuk saja, potong Arlena tanpa menoleh. Aku tidak ingin sendiri. Raga mengikuti langkah itu, duduk di sofa kecil di seberang. Arlena menurunkan tangannya, menatap langit-langit dengan mata yang tampak kosong. Dia melamarku di ruangan ini, katanya tiba-tiba. Bahkan aku sudah memilih gaun. Tapi sekarang dia memilih wanita lain hanya karena hidupnya lebih nyaman di sana. Arlena tertawa tanpa suara, tawa yang penuh luka. Ternyata uang tidak pernah membuatku cukup. Bahkan hartaku sendiri tidak mampu menahan seseorang untuk tetap tinggal. Raga menyandarkan tubuhnya. Saya nggak tahu banyak tentang cinta, Bu. Tapi, kalau dia pergi demi kenyamanan, dia nggak pernah pantas jadi masa depan ibu. Kalimat sederhana itu membuat Arlena terdiam. Tatapannya sedikit melunak. Seakan kata-kata itu menyentuh bagian yang sudah lama ingin didengar namun tak pernah diucapkan siapapun. Ia menarik napas panjang, lalu duduk tegak. Raga, kenapa kamu mau menemaniku sejauh ini? Kamu bisa saja membiarkan aku di diskotik tadi. Saya cuma nggak suka lihat orang jatuh sendirian, jawab Raga jujur. Lagi pula ibu atasan saya. Masa saya biarkan begitu saja? Arlena tersenyum tipis.
Atasanmu, ya. Tapi malam ini aku tidak ingin jadi CEO. Aku cuma ingin jadi Arlena. Dan kamu melihatku sebagai manusia. Itu baru pertama kali terjadi setelah sekian lama. Ia menatap Raga lebih lama daripada sebelumnya, seolah mencoba mengingat wajah seseorang yang tanpa sengaja hadir tepat pada waktunya. Terima kasih, katanya akhirnya. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kehadiranmu malam ini menyelamatkan aku. Raga menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya melakukan hal yang menurutnya benar, tanpa berpikir bahwa itu akan dianggap istimewa. Arlena kemudian menyender pada sofa, tubuhnya mulai terlihat kelelahan. Bolehkah kau tetap di sini sebentar saja? Sampai aku tertidur. Aku takut, kalau aku sendiri, aku akan kembali menangis. Raga mengangguk pelan. Tentu, Bu. Arlena memejamkan mata, napasnya tersengal lalu perlahan menenangkan diri. Dalam beberapa menit, suara napasnya berubah lebih teratur. Ia sudah tertidur, dengan sisa air mata yang masih menempel di sudut mata. Raga duduk diam, tidak berani bergerak. Ia menatap apartemen itu, luas, mewah, tapi terasa dingin. Dan ia sadar, mungkin itulah yang membuat Arlena begitu rapuh malam ini. Semua hal yang ia miliki tidak pernah benar-benar menjaganya. Beberapa jam lalu, ia hanya seorang OB yang ingin pulang cepat. Namun malam ini, entah bagaimana, ia menjadi satu-satunya tempat seorang CEO menemukan pijakan ketika dunianya runtuh. Dan di antara keheningan itu, Raga menyadari sesuatu. Malam ini bukan hanya menyelamatkan Arlena. Malam ini juga mengubah dirinya. Tanpa mereka sadari, dua dunia yang tak seharusnya bersinggungan, mulai saling mendekat, perlahan. Suasana kantor pagi itu terasa berbeda bagi Raga. Lampu-lampu besar di lobi masih sama, suara lift masih bergema seperti biasa, namun langkahnya terasa lebih berat. Semalaman ia tidak bisa berhenti memikirkan Arlena, bukan sebagai CEO, tapi sebagai perempuan yang menangis sendirian di sofa mewah yang terlalu dingin. Ia menunduk ketika melewati beberapa karyawan yang menyapa seadanya. Bukan karena malu, tapi karena pikirannya masih bercampur antara lelah dan bingung. Apakah yang ia lakukan tadi malam sudah benar? Atau justru ia melewati batas yang seharusnya tidak disentuh seorang OBE? Raga baru saja menggantungkan ID card ketika seorang staf HR mendekatinya tergesa-gesa. Raga, Bu Arlena nyari kamu, katanya cepat. Jantung Raga langsung melonjak. Sekarang? Iya, ke ruangannya. Raga mengangguk, meski hatinya langsung diliputi rasa cemas. Entah kenapa, ia takut Arlena akan bersikap berbeda setelah malam itu. Takut kalau semua kerapuhan yang ia lihat akan dianggap kelemahan yang harus disangkal. Begitu pintu ruang CEO terbuka, Arlena sedang berdiri membelakangi meja, menatap kota yang masih sibuk lewat jendela kaca besar. Rambutnya diikat rapi, make-upnya sempurna, wajahnya dingin dan profesional seperti tak pernah menangis semalaman. Semuanya seolah kembali seperti semula. Namun ketika ia menoleh, ada sesuatu di matanya yang tidak sama, kehangatan kecil yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Pagi, Raga, katanya tenang. Pagi, Bu. Hampiri saya. Raga maju perlahan. Detak jantungnya seperti suara drum. Arlena memperhatikannya sejenak, lalu berkata, "Terima kasih untuk semalam." Nada suaranya lembut, tapi mengandung sesuatu yang tidak boleh disalahartikan. "Sama-sama, Bu," jawab Raga, menunduk. "Aku tidak ingat semuanya, tapi aku ingat kamu menemaniku sampai aku tertidur." Arlena menarik napas dalam. "Dan, aku ingat aku bilang aku tidak ingin sendiri." Raga mengangguk pelan. "Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar." Arlena tersenyum samar, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di kantor. "Justru itu masalahnya, Raga. Orang-orang di sekelilingku selalu menghitung untung rugi. Mereka hanya bergerak kalau ada kepentingan. Tapi kamu hadir tanpa meminta apa-apa." Ia melangkah mendekat, hanya berjarak 2 langkah dari Raga. "Jujur, itu membuatku sedikit takut." Raga menatapnya bingung. "Takut kenapa, Bu?" "Karena kamu membuatku merasa dilihat sebagai manusia."
bukan sebagai posisi. Arlena memegang tangan kanannya sendiri, seperti orang yang mencoba meredakan gugup. Itu sudah lama sekali tidak terjadi. Keheningan melingkupi ruangan. Hanya suara AC yang terdengar. Raga menelan ludah, mencoba mencari kata yang tepat. Bu, saya cuma staf biasa. Saya nggak punya hak buat. Saya tahu. Arlena memotongnya dengan tegas, namun suaranya tetap lembut. Itu sebabnya aku ingin kita berhati-hati. Ia duduk, gestur profesional kembali melekat pada dirinya. Kamu dan aku, lanjutnya, berada di dua dunia berbeda. Apa yang terjadi semalam, bisa saja disalahpahami oleh banyak orang. Dan aku tidak ingin kamu kena imbas buruknya. Raga sedikit terlonjak. Saya tidak apa-apa, Bu. Aku tahu kamu bilang begitu. Tapi dunia ini tidak ramah bagi orang sepertimu. Arlena menatapnya tajam, kini lebih sebagai pemimpin. Orang akan bicara. Mereka akan memfitnah. Mereka akan mengira kamu sedang memanfaatkan posisiku. Raga terdiam. Ia tidak pernah memikirkan sejauh itu. Arlena melanjutkan, lebih pelan, dan aku tidak ingin itu terjadi padamu. Ada jeda panjang sebelum ia berkata lagi, mulai hari ini, aku ingin kamu tetap bekerja normal. Tidak mendekati ruanganku tanpa alasan pekerjaan. Tidak menemaniku pulang. Tidak. Ia berhenti, suaranya bergetar sedikit. Tidak masuk ke ruang pribadiku, kecuali aku sendiri yang meminta. Raga merasa sesuatu di dadanya menghangat, bukan bahagia, tapi campuran antara sedih dan lega. Arlena sedang melindunginya, meski dengan cara yang membuat batas di antara mereka semakin jelas. Baik, Bu, jawab Raga pelan. Arlena berdiri, menatapnya dalam-dalam. Tapi ingat satu hal, Raga. Ia mendekat, suara hampir seperti bisikan. Apa yang kamu lakukan malam itu, tetap berarti bagiku. Raga menahan napas. Aku tidak akan lupa. Saat Arlena kembali ke mejanya, ketegangan yang tadi menggantung seketika menghilang. Namun yang tersisa bukan kelegaan, melainkan sesuatu yang lebih halus. Sebuah ikatan yang tidak boleh disebut, tetapi tak bisa disangkal. Dan sejak saat itu, tanpa mereka berdua sadari, batas yang ingin dijaga Arlena perlahan justru menjadi semakin tipis. Semakin sulit diabaikan. Semakin mudah dilanggar. Dan semakin berbahaya untuk keduanya. Suasana kantor pagi itu terasa berbeda. Bukan karena pekerjaan menumpuk atau rapat mendadak, tapi karena satu hal yang dirasakan hampir semua orang. Arlena terlihat berubah. Ia memang tetap datang dengan pakaian rapi, langkah angkuh, dan sikap tegasnya, tetapi ada sesuatu yang lebih lembut di balik tatapan matanya. Sesuatu yang hanya disadari oleh orang yang semalam menemaninya saat ia paling rapuh. Raga. Raga masuk membawa map dokumen, berusaha bersikap seperti biasa. Namun ketika ia lewat di depan ruang CEO, pintu terbuka, dan suara Arlena yang biasanya dingin kini terdengar lebih hidup. Raga. Masuk sebentar. Beberapa karyawan kontan saling melirik. Sejak kapan seorang OB dipanggil langsung oleh CEO dengan nada seperti itu? Raga menelan ludah, masuk, lalu menutup pintu di belakangnya. Arlena berdiri di dekat jendela besar dengan secangkir kopi di tangan, rambutnya digerai lembut, tidak seketat biasanya. Ada lingkar mata samar, namun ia tampak lebih kuat daripada malam itu. Kamu, sudah sarapan? Tanya Arlena tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Raga kaget setengah mati. Sudah, Bu. Arlena tersenyum tipis. Entah percaya atau tidak. Bagus. Aku tidak ingin orang yang membantuku malah sakit karena lupa makan. Raga menunduk. Tidak nyaman menjadi pusat perhatian seorang wanita sekelas Arlena. Ada yang bisa saya bantu? Arlena meletakkan kopinya, lalu menatapnya lekat. Tentang semalam, terima kasih sekali lagi. Aku mungkin tidak akan lupa. Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma melakukan hal yang wajar. Tidak, Raga, balas Arlena pelan namun tegas. Kamu melakukan lebih dari wajar. Hening sejenak, hingga Arlena menarik napas panjang. Namun,
Apa yang terjadi semalam harus tetap menjadi rahasia. Aku CEO, kamu karyawan, dan dunia kita tidak akan membuatnya mudah. Raga mengangguk cepat. Saya ngerti, Bu. Arlena tersenyum lega, tetapi di balik senyum itu terlihat sesuatu, sebuah keengganan untuk menjaga jarak. Ia berjalan ke meja, mengambil sebuah amplop, lalu menyerahkannya pada Raga. Ini uang lembur dan transport untuk semalam. Ambil. Raga menolak halus. Nggak usah, Bu. Saya. Raga. Potong Arlena dengan suara lembut namun tegas. Izinkan aku menghargai waktumu. Dengan berat hati, Raga menerimanya. Tidak banyak, tapi cukup menunjukkan bahwa Arlena menghargai keberadaannya. Saat ia hendak keluar, Arlena memanggilnya lagi. Raga. Raga berbalik, menunggu. Mulai hari ini, kamu akan membantu di lantai eksekutif 3 kali seminggu. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk pekerjaan tertentu. Raga tidak tahu harus menanggapi apa. Saya hanya OB, Bu. Dan aku sedang membutuhkan OB yang jujur dan tidak banyak bicara. Raga mengangguk. Ia tahu, ini bukan sekadar tugas tambahan. Ini semacam cara Arlena memastikan ia tetap berada di dekatnya, meski dalam batas yang masih bisa dibenarkan. Menjelang siang, kabar itu menyebar. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik ketika Raga naik ke lantai eksekutif dengan troli pembersih. Tuh lihat, dia. Yang kemarin pulang sama Bu Arlena, kan? Bisik seseorang. Iya. Kayaknya sekarang dia dekat sama CEO. Halah, siapa juga dia? Cuma OB. Bisa-bisanya dekat sama Bu Arlena. Nggak masuk akal. Raga berpura-pura tidak mendengar, tapi hatinya panas. Ia tidak pernah minta perlakuan khusus. Ia hanya melakukan yang seharusnya. Tapi dunia tidak melihatnya begitu. Saat sedang mengepel lorong, pintu ruang rapat terbuka dan Arlena keluar. Tatapannya langsung tertuju pada Raga yang sibuk bekerja. Entah kenapa, wajahnya melunak. Raga, nanti sore ikut aku ke gudang arsip. Ada dokumen lama yang harus disortir. Beberapa karyawan langsung mematung. Raga semakin salah tingkah. Baik, Bu. Ketika Arlena kembali masuk, seorang staf perempuan mendekati Raga, wajahnya sinis. Kamu hati-hati, Ga. Orang kaya kamu nggak mungkin beneran ada di dekat orang seperti beliau. Jangan sampai kamu cuma dimanfaatkan. Raga menggenggam gagang alat pel dengan erat. Saya tahu posisi saya. Bagus kalau sadar, jawabnya sambil pergi. Raga menarik napas berat. Dunia Arlena memang bukan dunianya. Ia cuma orang biasa yang tiba-tiba masuk ke orbit seseorang yang terang, kuat, dan penuh bayangan. Namun sore nanti, ia akan kembali berada di samping wanita itu. Entah karena tugas, atau karena takdir mulai menulis garis baru yang sulit ia hindari. Dan untuk pertama kalinya, Raga mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sejauh apa batas ini boleh ia langkahi? Apakah ia sanggup menahan perasaan yang mulai tumbuh? Pada wanita yang dunianya tidak pernah dirancang untuk orang sepertinya, Raga berdiri mematung di depan pintu ruang kerja Arlena. Dari balik kaca buram, ia bisa melihat siluet wanita itu berjalan bolak-balik, gelisah seperti ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya. Sejak kejadian di rooftop malam itu, ketika Arlena menangis tanpa suara dan Raga menjadi satu-satunya tempat ia bersandar, hubungan mereka berubah. Tidak dalam kata-kata, tapi dalam suasana. Setiap kali Arlena lewat, ia menatap Raga sedikit lebih lama. Setiap kali Raga memberikan berkas, jari Arlena selalu menyentuh jarinya sedikit lebih pelan. Seolah ada bahasa yang hanya mereka berdua mengerti namun tidak berani diucapkan. Hari ini, aura itu lebih kuat. Sesuatu sedang salah. Masuk. Suara Arlena terdengar tegas ketika Raga mengetuk. Begitu pintu tertutup, Arlena melepaskan kacamata baca dan menatapnya tanpa kedip. Mata itu tampak letih, tapi bukan karena pekerjaan. Raga, ia memulai, suaranya pelan. Aku dapat kabar. Komisaris meminta rapat mendadak. Mereka mempertanyakan beberapa keputusan yang kuambil 2 bulan terakhir. Raga mengangguk pelan.
Tentang ekspansi baru itu, Bu. Bukan. Arlena duduk, memijat pelipisnya. Tentang kedisiplinan karyawan. Tentang perubahan struktur. Dan, ia terdiam sesaat. Tentang aku. Raga menegapkan tubuh. Mereka mencampuri urusan pribadi ibu. Arlena menatapnya. Matanya tajam namun rapuh. Mereka curiga aku sedang tidak stabil. Ada yang bilang aku berubah. Terlihat murung. Terlihat terlalu emosional. Raga mengerutkan kening. Tapi itu wajar. Ibu baru mengalami. Ya, potong Arlena. Tapi bagi dunia bisnis, duka itu bukan alasan. Mereka tidak peduli aku patah hati atau dihancurkan seseorang. Yang mereka lihat hanya satu. Apakah aku masih cukup kuat memimpin perusahaan raksasa ini? Keheningan seperti menggantung. Raga merasa dadanya mengencang, seolah ikut menanggung tekanan itu. Arlena menyandarkan tubuhnya, memandang Raga dengan tatapan yang membuat udara seolah berhenti bergerak. Aku takut, Ga. Kalimat itu terdengar kecil, jauh berbeda dari gelar CEO yang melekat pada dirinya. Raga mendekat satu langkah. Takut kenapa? Takut kehilangan semuanya. Hidupku, reputasiku, posisiku, semuanya bisa hancur hanya karena aku terlihat lemah. Ia tersenyum pahit. Aku benci itu. Aku benci dipaksa menjadi sempurna. Raga menunduk. Tidak ada yang sempurna, Bu. Arlena menatapnya dalam, seakan mencari sesuatu dalam diri Raga yang bahkan Raga sendiri tidak menyadari ia punya. Kamu datang ke hidupku di waktu yang aneh, Ga, gumamnya. Saat aku jatuh paling dalam, justru kamu yang ada. Raga merasakan jantungnya memukul keras dadanya. Ada tremor halus di suaranya saat ia menjawab, saya cuma ingin menolong. Tapi kamu lebih dari itu. Arlena berdiri, perlahan berjalan ke arah Raga. Jarak mereka hanya 10 langkah, lalu 7, lalu 3. Di sini, ia menyentuh dadanya sendiri. Kamu membuat ruang yang sudah lama kosong menjadi terasa hidup lagi. Raga mematung. Ucapan itu seperti bara kecil yang menghantam udara kering. Bahaya, tetapi hangat. Lalu Arlena tersenyum samar. Ga, apa kamu merasa kita terlalu dekat? Pertanyaan itu membuat napas Raga tercekat. Ia tidak berani menjawab, tidak berani bohong, tapi juga tidak berani jujur. Arlena menunggu, namun Raga tetap diam. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Arlena menghela napas dan berbalik. Lupakan, katanya pelan, hampir seperti menyerah. Aku hanya lelah. Namun sebelum ia kembali ke meja, Raga akhirnya bersuara. Bu. Arlena berhenti. Saya nggak tahu apa ini salah atau benar. Tapi, kalau ibu merasa sendirian, saya tidak akan pergi. Arlena menutup mata. Kalimat itu sederhana, tapi justru yang paling ia butuhkan. Namun sebelum ia bisa membalas, pintu diketuk keras. Bu Arlena, para komisaris sudah berkumpul, ujar sekretarisnya. Arlena mengatur napas, lalu memakai kembali topengnya. Dingin, anggun, sempurna. Saya menyusul. Setelah pintu tertutup, ia menatap Raga lagi. Tatapan yang campur aduk, ketergantungan, kekhawatiran, dan sesuatu yang tidak boleh tumbuh. Jangan pergi jauh, katanya lirih. Aku butuh kamu setelah rapat ini. Raga mengangguk. Saat Arlena keluar, langkahnya tegap, tetapi Raga tahu. Wanita itu sedang berjalan menuju arena yang akan mempertanyakan tidak hanya kepemimpinannya, tetapi mungkin juga hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seseorang yang dunianya jauh lebih besar dari dirinya. Seseorang yang, entah bagaimana, mulai ia pedulikan lebih dari seharusnya. Pagi itu langit Jakarta terlihat pucat, seolah ikut menahan napas menghadapi hari yang terasa berbeda. Raga berangkat lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berat sejak kejadian di ruang rapat kemarin. Tatapan Arlena waktu itu, kata-katanya, dan keheningan yang mengunci mereka saat semua orang sudah keluar. Di dalam lift kantor,
Raga berdiri sendiri. Jemarinya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena ia mulai menyadari betapa dalam ia terseret dalam kehidupan seseorang yang seharusnya jauh dari jangkauannya. Ia hanya staf biasa, bukan orang yang layak berdiri terlalu dekat dengan seorang CEO seperti Arlena. Tapi perasaan, tidak pernah bertanya soal pantas atau tidak. Saat pintu lift terbuka, ia langsung melihat Arlena berdiri di lorong, berbicara dengan Maya, sekretarisnya. Wajah Arlena hari itu terlihat lebih tegas dari biasanya. Dingin, rapi, galak seperti sedia kala. Tidak ada jejak malam-malam rapuh yang pernah ia tunjukkan di depan Raga. Namun ketika mata mereka beradu, sesuatu dalam tatapan itu runtuh sebentar saja, lalu kembali kokoh. Raga, masuk ruanganku setelah beres absen, ucap Arlena singkat. Hanya itu. Tapi cukup membuat langkah Raga limbung. Setengah jam kemudian, ia mengetuk pintu. Arlena duduk di balik meja besar, menatap layar komputer, tetapi jelas sekali ia tidak membaca apapun. Rambutnya diikat rapi, wajahnya pada riasan profesional, namun sorot matanya terbelah antara ketegasan dan rasa takut. Duduk, katanya tanpa menoleh. Raga menuruti. Hening mengunci beberapa detik. Raga, akhirnya Arlena bicara, suaranya pelan namun berat. Apa kamu tahu betapa rumitnya posisiku sejak kamu masuk terlalu jauh ke hidupku? Raga menelan ludah. Kalau saya jadi masalah, Bu, bilang saja. Saya bisa jaga jarak. Tatapan Arlena naik perlahan, menusuk langsung ke jantungnya. Itu masalahnya. Aku tidak ingin kamu jaga jarak. Perut Raga seperti ditarik turun. Ia tidak tahu apakah harus takut atau bahagia. Arlena berdiri, berjalan ke jendela besar yang menunjukkan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Seumur hidup, aku tidak pernah memberi ruang kepada siapapun untuk melihat aku hancur. Tidak pada keluargaku, tidak pada mantan tunanganku, tidak pada siapapun. Ia menoleh sedikit. Tapi kamu masuk begitu saja. Raga tidak bergerak. Itu bukan maksud saya. Aku tahu, jawabnya cepat. Itulah yang membuatnya berbeda. Ia kembali duduk, menatap Raga dengan sorot yang tidak pernah ia tujukan pada siapapun, campuran gentar, hangat, dan seolah ia menemukan sesuatu yang hilang. Raga, keberadaanmu membuatku merasa seperti manusia. Itu menakutkan. Tapi, aku tidak ingin berhenti merasakannya. Kata-kata itu mengguncang seluruh isi kepala Raga. Namun sebelum ia bisa menjawab, pintu diketuk keras. Maya masuk tergesa, raut cemas. Bu Arlena, maaf. Investor utama dari Singapura meminta pertemuan mendadak. Katanya ada masalah serius soal kerjasama baru. Arlena langsung berubah. Wajah rapuhnya mengeras. Mode CEO menguasai seluruh dirinya. Kirim berkasnya ke tablet. Siapkan ruang rapat besar. Perintahnya cepat. Maya pergi. Arlena berdiri, meraih jas kerjanya. Namun sebelum pergi ia berhenti di depan Raga. Setelah rapat ini, kita perlu bicara lagi. Raga hanya mengangguk, meski jantungnya masih bergetar. Rapat berlangsung hampir 2 jam. Semua orang keluar dengan wajah tegang. Investor mengancam menarik dana karena rumor di luar sana berkata perusahaan Arlena goyah setelah putus dari tunangannya. Orang yang diam-diam punya peran besar dalam koneksi bisnis. Arlena berjalan cepat ke ruangannya, melempar tablet ke meja dengan frustasi. Lihat, Raga, katanya sambil menghela napas. Inilah hidupku. Dunia yang tidak peduli aku terluka atau tidak. Dunia yang tidak akan berhenti menuntut meski aku berdarah-darah. Raga maju 2 langkah, lalu berhenti, takut melewati batas. Kalau begitu, apa saya boleh bilang sesuatu? Tanyanya. Arlena menatapnya. Lelah. Apa? Tidak semua hal harus ibu tanggung sendiri. Arlena tertawa kecil, getir. Kalau saja semudah itu. Kalau ibu izinkan, saya tetap di sisi ibu. Bukan sebagai bawahan. Bukan sebagai apapun. Tapi sebagai seseorang yang peduli pada ibu, apapun keadaannya. Kata-kata itu menusuk pelan, tapi hangat. Arlena memejamkan mata sebentar. Raga,
Kamu tidak tahu apa yang kamu masuki. Saya tahu, jawabnya mantap. Saya tahu saya bukan siapa-siapa dibanding dunia ibu. Tapi kalau saya bisa bantu sedikit saja, buat ibu tidak merasa sendirian, biarkan saya. Arlena membuka mata, dan dari sana, tembok terakhir yang ia pertahankan runtuh sepenuhnya. Ia mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Kalau kamu tetap di sini, suaranya rendah, kamu akan ikut terluka. Raga tersenyum kecil. Yang penting saya tidak mundur. Hening jatuh. Namun hening kali ini bukan dingin, melainkan hangat, penuh pengakuan yang selama ini keduanya pendam. Arlena menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Raga ikut duduk di sisi lain. Jarak mereka masih aman, tapi terasa semakin dekat. Aku tidak menyangka orang pertama yang bisa buat aku merasa aman adalah staf kebersihan, gumam Arlena lirih, hampir seperti bercanda dengan dirinya sendiri. Raga tertawa kecil. Saya juga nggak nyangka orang pertama yang buat saya peduli sampai mikir terus, adalah bos besar. Tatapan mereka bertemu, lebih jujur dari sebelumnya. Dan untuk pertama kali sejak semua badai dimulai, Arlena bersandar, bukan pada sofa, tapi pada seseorang. Kepalanya perlahan jatuh di bahu Raga. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji, tidak ada pengakuan berlebihan. Hanya dua manusia yang sama-sama patah, menemukan tempat untuk bernafas meski hanya sebentar. Malam itu, ketika semua lampu kantor sudah dimatikan dan kota mulai redup, mereka masih duduk di ruangan itu. Tidak bicara, tidak bergerak banyak, hanya diam, tetapi bukan kesepian. Dan tanpa mereka sadari, hubungan itu bukan lagi sekadar keterlibatan yang tidak sengaja. Bukan lagi sekadar tempat berlindung sesaat, melainkan sesuatu yang perlahan berubah menjadi ikatan. Rapuh, rumit, terlarang, tapi nyata. Sesuatu yang akan membawa mereka pada jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang mulai tumbuh, dan sulit dihentikan. Malam turun perlahan di atas kota, meredupkan hiruk-pikuk dunia yang sejak tadi menelan pikiran Arlena. Dari balkon apartemennya, ia memandangi lampu-lampu gedung yang berkedip seperti bintang buatan. Di belakangnya, suara langkah pelan terdengar. Raga baru selesai merapikan berkas-berkas yang tadi mereka bahas, proposal restrukturisasi, rencana baru untuk divisi, dan laporan yang selama ini menggunung tanpa pernah benar-benar disentuh oleh siapapun selain Arlena. Sudah beres semua, Bu, ucap Raga. Arlena menoleh, tersenyum kecil. Terima kasih. Kalau bukan kamu, mungkin aku sudah tumbang beberapa bulan lalu. Raga mengusap tengkuknya, malu. Saya cuma bantu sedikit. Tidak, Arlena menggeleng pelan. Kamu bukan cuma membantu. Kamu menahan pintu yang hampir runtuh. Keheningan turun sesaat, keheningan yang tidak canggung, justru hangat, seperti keduanya sama-sama memelihara sesuatu yang tidak mereka beri nama. Arlena melangkah keluar ke balkon. Kau tahu, Raga, hidupku 5 tahun terakhir selalu bergerak seperti mesin. Rapat, laporan, keputusan, perhitungan. Sampai akhirnya aku kehilangan manusia yang seharusnya kucintai. Ia tertawa hambar. Ironisnya, ketika dia pergi, yang tersisa hanya aku dan dunia yang terlalu besar. Raga berdiri di sampingnya. Kalau dunia terlalu besar, ibu boleh bagi sedikit ke saya, ucapnya, setengah bercanda. Arlena menatapnya. Mata itu melembut. Sudah kau lakukan, Raga. Bahkan sebelum kau tahu. Ponsel Arlena tiba-tiba berbunyi. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Dari dewan, dari investor, dari orang-orang yang baru sekarang peduli karena melihat performanya menurun. Arlena mematikan layar tanpa membuka satu pun pesan. Aku lelah, Raga, lirihnya. Ya sudah, istirahat. Bukan lelah fisik. Aku, lelah menjadi seseorang yang harus selalu benar. Ia menatap Raga lama. Aku ingin menjadi Arlena. Bukan CEO. Bukan tokoh publik. Hanya wanita biasa. Raga menunduk sebentar. Ibu tetap manusia sejak awal. Cuma orang-orang yang lupa melihatnya. Tatapan mereka bertaut. Hening. Begitu dekat, begitu rapuh, begitu jujur.
Bukan intensi romansa yang terburu-buru, tapi kedekatan dua manusia yang menemukan tempat pulang dalam badai masing-masing. Arlena menarik napas dalam. Raga, apakah menurutmu yang kita jalani ini salah? Raga menggeleng kecil. Yang salah itu kalau kita saling menyakiti. Tapi kalau hanya menemukan seseorang yang mengerti di saat kita paling hancur. Ia mengangkat bahu. Saya rasa itu bukan kesalahan. Arlena menatap kota lagi. Kau membuatku menata ulang hidupku. Kau tahu. Raga menelan ludah. Mungkin ibu memang butuh seseorang yang tidak melihat ibu sebagai jabatan. Dan kau memandangku seperti aku benar-benar ada. Raga hendak menjawab, tetapi pintu apartemen berbunyi. Ketukan keras, tergesa. Arlena menegang. Itu pasti dia, ucapnya lirih. Mantan tunangannya. Raga mundur setapak, memberi ruang. Arlena berjalan membuka pintu. Dan benar, pria itu berdiri di sana, wajahnya panik dan kacau. Arlena, kita harus bicara. Arlena berdiri di ambang pintu. Tatapannya tidak lagi rapuh. Tentang apa? Tentang bagaimana kau meninggalkan aku karena aku terlalu kuat? Atau bagaimana kau baru sadar kehilangan kenyamanan setelah wanita yang kau pilih ternyata tidak seperti mimpimu? Pria itu terdiam, mulutnya terbuka tanpa kata. Arlena, aku salah. Aku tidak. Suaranya tenang, tegas, berwibawa. Kesalahanmu bukan karena pergi. Tapi karena kau tidak menghargai aku saat aku masih mencintaimu. Raga menyaksikan dari jauh, menahan diri agar tidak ikut campur. Aku ingin kembali, pria itu memohon. Aku butuh kamu. Arlena menggeleng, kecil tapi pasti. Aku juga butuh seseorang, tapi bukan kamu. Pintu ditutup pelan. Tidak ada bentakan. Tidak ada air mata. Hanya keputusan yang sudah matang. Arlena berbalik menghadap Raga. Nafasnya sedikit gemetar, seperti seseorang yang baru saja memotong tali yang selama ini menahan langkahnya. Aku sudah selesai dengan masa laluku, katanya. Raga tersenyum tipis. Bagus, Bu. Arlena melangkah mendekat. Dan sekarang, aku ingin membangun masa depanku sendiri. Dengan caraku, tanpa ketakutan, tanpa bergantung. Raga menelan ludah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Saya ada di sini kalau ibu butuh bantuan. Arlena tersenyum. Senyum yang bukan lagi sedih, bukan lagi terbelah. Senyum seorang wanita yang akhirnya berdiri di atas kekuatannya sendiri. Aku tidak tahu apa kita nanti akan jadi apa, Raga, ucapnya pelan. Tapi aku ingin kau tetap ada di langkah-langkahku. Bukan sebagai pengisi kekosongan. Tapi sebagai seseorang yang kulihat, sebagai cahaya kecil di tengah gelap. Raga mengusap tengkuknya, gugup. Saya nggak ngerti kata-kata bagus begitu, Bu. Tapi kalau ibu butuh teman jalan, teman diam, atau teman makan mie instan jam 2 pagi, saya siap. Arlena tertawa. Untuk pertama kalinya terdengar jujur dan ringan. Terima kasih, Raga. Di luar, angin malam berhembus lembut. Kota tetap bising, tetap besar, tetap penuh tuntutan. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arlena tidak merasa sendirian. Dan Raga, yang awalnya hanya OB yang ingin pulang cepat, kini menjadi titik yang mengubah arah hidup seseorang. Tidak ada janji manis. Tidak ada romansa dipaksakan. Hanya dua manusia yang memutuskan untuk bertumbuh berdampingan. Perlahan. Pasti. Dan apapun yang menunggu mereka setelah ini, bukan lagi ditentukan oleh luka, tapi oleh keberanian untuk memulai dari awal.